Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Sewa Kopir Jakarta. Nama saya Chris dan topik yang akan kami bahas hari ini adalah cara penggantian board panel untuk Canon ER Advance seri 62. Dan mesin-mesin yang masuk dalam kategori ini adalah Canon ER Advance 6255, 6265, dan 6275. Dan untuk board panel ini, part number yang kami gunakan adalah FM1 strip U976. Kita langsung aja unboxing produk yang akan kami gunakan untuk tutorial ini. Bentuknya kecil dan compact dan mirip seperti board panel yang kita gunakan untuk mesin sebelum-sebelumnya. Dan teman-teman jangan keliru, selalu cek part number yang digunakan. Sekali lagi, video ini untuk Canon ER Advance seri 62. Kita langsung aja yuk mulai video tutorial ini. Oke teman-teman, ternyata ada mesin tipe 6265 panel tidak berfungsi ya, sebagian tidak berfungsi. Artinya sebagian tidak berfungsi. Ini papernya, kita coba angkanya, ini tidak berfungsi semuanya ya, bisa lihat nih. Angkanya tidak berfungsi. Berarti ini ada masalah di bagian dalam panelnya. Tapi biasanya tuh permasalahannya ada di board panel. Jadi kita akan coba ganti board panelnya dan kita akan lihat kira-kira ada perubahan apa. Oke, langsung aja kita buka panelnya ya. Oke, yang paling pertama yang harus kita lakukan, kita buka panelnya. Tapi bagaimana cara buka panelnya? Langsung aja saya akan memperlihatkan bagaimana cara bukanya. Pertama kita harus buka ini, box ini, karena ada baut di bagian sini. Ini bautnya harus dibuka. Dan kedua, kita harus buka di bagian ini. Di bagian ini ada baut juga. Ini ya. Ini harus dibuka juga yang ini. Ini dibuka dan ini dibuka ya. Oke, ikuti terus videonya. Kita akan buka bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ini bautnya. Kalau kita buka bautnya, kita cabut agak sedikit goyang. Kelihatannya seperti ini. Di bagian sini ini ada dua baut juga untuk menahan panel unitnya ini. Kita harus buka baut bagian ini. Oke, setelah sudah dilepas baut yang sisi kanannya, kita langsung pindah ke bagian sisi kirinya. Kita akan cabut bagian sisi ini, tapi dia bagian bautnya ada di bawah box ini. Jadi kita harus buka penutup tonernya atau pintu tonernya kita harus buka. Oke, setelah itu ini dia di bagian bawah box ini. Jadi kita langsung buka aja bagian ini. Terus kita harus lepas ininya, magnetnya. Nah, di bagian di sini juga ada. Bisa lihat ya, kita harus lepas juga. Setelah bautnya terlepas, ini kita lepas juga. Ini. Setelah itu kita lepas ini.
tinggal ditarik ya. Nah, setelah ini dilepas, di bagian sisi kirinya ini ada dua baut juga. Ini ya. Kalau dibuka, baru panel unitnya bisa diangkat atau bisa dilepas. Ini ya, posisinya seperti ini. Ini bisa ditutup lagi. Jadi setelah baut kedua sisi ini, kiri kanan ini dilepas, panelnya tinggal diangkat. Setelah diangkat, baru bisa dilepas. Ini ada soketnya HDMI, kita langsung cabut. Terus ini ada soket yang putih, kita harus cabut juga. Jangan lupa di sini ada colokan buat flash disk, kita harus buka juga ya. Oke, sekarang panel seri IRA 6255, 6575 sama aja. Ini kita akan buka, kita akan ganti board panelnya. Tapi sebelumnya board panelnya sudah kita siapkan. Seperti ini ya, board panelnya. Ini board panelnya kita sudah siapkan. Jadi langsung saja kita buka. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara bukanya. Yang paling pertama kita harus buka, ada kuncian ini nih ya. Ini ada dudukan atau bracket panelnya. Di sini ada dua baut. Ada dua baut, ini harus dibuka. Kiri kanannya sama. Ada bautnya, harus dibuka. Oke, langsung aja kita buka. Dari yang pertama ini yang kita buka. Ya. Ini kita buka bautnya, terus ini juga langsung kita buka ya, baut yang kedua. Ini dudukannya ya, dudukan. Terus kita buka bagian yang keduanya. Bagian yang kedua ini bautnya sama posisinya. Setelah dudukan panelnya terbuka, di sini ada tiga baut. Ini list yang depan. Di sini ada tiga baut, 1, 2, 3. Itu perlu dibuka juga. Oke, langsung aja kita buka. Juga bagian sisi kirinya. Setelah listnya sudah terbuka, ya, kita akan buka cover bagian bawah ini nih. Di sini ada dua baut, yang ini dengan yang sebelah ini, jadi harus dibuka. Setelah sudah terbuka, nah sekarang posisinya sudah terbuka semua baut-bautnya, tinggal dilepas bagian cover. Ini yang kita akan ganti karena ini bermasalah, mengakibatkan touchscreen dengan tombol-tombolnya ini tidak berfungsi. Jadi tombol ini tidak berfungsi dan touchscreen juga berfungsi karena permasalahannya ada di sini. Kita harus lepas. Nah, sebelumnya saya akan kasih tahu. Di sini ada kabel seperti kabel fleksibel ya, yang ini. Ini bisa dilihat.
Jadi untuk yang satu ini kita harus ekstra hati-hati bukanya. Kita harus tarik, di sini ada kayak macam kuping, tarik pakai 2 jari, tarik keluar, baru ini kita jepit ke bawah terus tarik, seperti itu. Selanjutnya yang ini gampang di lepas ya, seperti ini. Itu kita langsung cabut semua soketnya. Setelah semua soket terlepas, di sini ada 5 baut harus lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja kita lepas bautnya. Oke, setelah semua baut dilepas, kita harus lihat dudukannya atau posisinya ya. Untuk colokan HDMI-nya selalu sebelah ada di sebelah sini ya. Kalau posisi seperti ini ya, colokan HDMI ada sini. Langsung aja kita ganti dengan board yang baru ya, berharap ini juga bagus. Oke, langsung aja kita pasang kembali baut-bautnya. Tapi untuk pemasangan baut lebih bagus kalau kita jangan dikencangin dulu, dilonggarin dulu supaya lubang bautnya semua presisi. Dipastikan semua baut sudah terpasang, baru kita mulai kencangin satu persatu. Oke, yang paling pertama kita pasang setelah panel boardnya sudah ini ya di tempatnya, langsung yang tadi yang paling krusial. Bisa lihat ya. Yang ini kita harus pasang duluan. Jadi saya dekatin lagi ya. Jadi ini pastikan terbuka. Terus ini disandar ke boardnya, terus didorong pelan-pelan ke dalam. Pastikan semua ini rata ya, rata. Setelah ini rata masuknya, baru kita kunci dengan cara didorong ke depan seperti itu ya. Oke, setelah itu baru kita mulai pasang lagi soket-soketnya. Pasang semua soket-soketnya dan pastikan semua soketnya terpasang dengan kencang agar supaya tidak terjadi masalah di panelnya. Setelah dicek semuanya terpasang dengan baik, langsung kita pasang covernya lagi. Kira-kira seperti itu sih cara ganti board panel yang bermasalah. Setelah ini langsung aja kita baut satu persatu. Ini ingat, untuk cover yang besar ini dia cuman 2 baut bagian belakang. Setelah terpasang covernya, baru kita taruh yang list depan cover seperti ini ya. Ini seperti ini harus sama sejajar dengan yang ininya. Setelah dipastikan sejajar, langsung aja kita pasang baut. Itu kita pasang kakinya atau dudukan juga harus sama, tapi jangan khawatir ya, kalau dudukan ini salah pasang yang pasti dia nggak bisa, kalau posisi yang pasti nggak bisa kepasang. Kalau dia salah posisi seperti ini nggak bisa.
Nah, bisa nih. Berarti terus yang satunya yang ini baru dia bisa presisi di lubang lubang bautnya ya. Langsung dipasang baut juga. Yang bagian sisi lainnya juga langsung dipasang. Oke, setelah semua sudah terpasang dengan baik, barulah kita masukin ke dalam mesinnya, ke mesin. Oke, sekarang panel kita akan pasang ke mesinnya. Langsung aja kita pasang ya. Pak, kita pasang lagi ininya, colokan HDMI-nya, soket HDMI-nya dengan yang colokan putih ini. Oke. Setelah sudah terpasang dengan baik, ini juga buat colokan USB kita harus pasang. Langsung. Terpasang colokan USB. Dudukkan panelnya di posisi semula. Jadi kita dudukkan ke posisi semula seperti ini. Ya. Bisa lihat ya. Kita pasang boxnya. Ya. Ingat, bagian boxnya ada ininya. Ya, ini harus masuk ke dua lubang ini. Usahakan bagian ini harus rata. Bagian list depannya harus rata. Biar untuk pemasangan baut itu presisi. Seperti ini ya. Rata. Terus kita ke sisi bagian berikutnya. Kita pindah ke sisi bagian berikutnya. Kita tinggal pasang ini. Boxnya ini lebih gampang. Tapi untuk pasang bautnya harus dari bawah. Yang di video awal video ya. Jadi kita buka dulu pintu tonernya. Kita pasang ini penyangga ininya. Setelah dia sudah presisi seperti ini, baru kita pasang bautnya. Ini ya. Setelah sudah terpasang, kita pasang lagi. Ini untuk magnet pintu. Kuncian pintunya ada di sini, ada di magnet ini. Ini ya. Setelah itu kita langsung baut. Ya. Setelah semua sudah terpasang, langsung aja kita tes nyalakan mesinnya. Terbiasakan kalau kita mau menyalakan mesin,
kita harus buka pintu bagian bypass agar supaya arus listriknya tidak terlalu besar untuk masuk ke mesinnya. Langsung aja kita nyalain on off-nya. On, sekarang lagi dalam posisi loading. Oke, sekarang dalam posisi mesin ready, tapi dia minta bagian pintu bypassnya harus ditutup. Oke, setelah menunya sudah keluar, langsung aja kita tes. Kita mulai dari menu yang ini, kopi. 1, 2, 3, kita reset lagi. Ini semua berfungsi, kita tes semuanya. Oke, semua berfungsi. Kita coba masuk ke setting registrasi. Kita akan coba touchscreen-nya. Semuanya bisa berfungsi dengan baik ya. Semuanya bisa lihat. Terus kita coba yang lain lagi. Mantap. Terima kasih. Sekian video tutorial hari ini, cara penggantian board panel untuk Canon ER Advance seri 62. Apabila teman-teman ada topik yang ingin kami bahas di video-video selanjutnya, teman-teman bisa email kami di sewakopier@gmail.com atau bisa langsung WA ke 0812 1339 0928 atau bisa langsung ke web kami di sewakopierjakarta.com untuk review produk-produk apa aja yang kami tawarkan di Sewa Kopier Jakarta. Sebelum kita pisah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!